Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ibu Yeni Megalina. Saya dan tim Fisika Modern akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran hybrid learning pada mata kuliah Fisika Modern dan multimedia pembelajaran hybrid learning. Dan pembelajaran hybrid learning pada mata kuliah Fisika Modern ini dibagi 5. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang kedua, lembar karakteristik mahasiswa, itu soal kemampuan awal dan prasyarat. Yang ketiga, analisis pembelajaran. Yang keempat, model, metode, dan strategi pembelajaran. Yang kelima, penilaian. Video pembelajaran ini merupakan video pembuka untuk seluruh video pembelajaran yang tersaji pada multimedia pembelajaran. Pada multimedia pembelajaran ini, untuk strategi pembelajarannya, kita menggunakan metode ceramah, metode diskusi, case method atau metode kasus, dan hybrid learning models. Untuk model pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran kooperatif, model blended learning, model problem-based learning, model team-based project, dan yang terakhir adalah model flipped blended learning. Adapun tujuan pembelajaran pada multimedia ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui, memahami, menerapkan, dan menganalisis konsep fisika modern dalam konteks nyata, serta menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan konsep fisika modern. Mata kuliah ini juga diharapkan mampu meningkatkan critical thinking dan problem solving melalui soal-soal kontekstual yang berkaitan dengan konsep fisika modern. Mata kuliah ini juga diharapkan mampu membantu mahasiswa berinovasi dan menjadi solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan konsep fisika modern. Untuk bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang perkembangan fisika modern. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk bab ini adalah CPMK 1, mengetahui sejarah lahirnya konsep-konsep fisika modern dan gejala-gejala kuantisasi. Untuk subtopik yang akan dibahas, yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah fisika klasik dan fisika modern, kemudian yang ketiga adalah peristiwa penting dalam perkembangan fisika modern, yang keempat adalah tatanan baru atau fisika baru. Untuk subtopik yang pertama, kita akan mempelajari tentang landasan filosofis. Fisika adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak bernyawa atau sesuatu dalam koordinat ruang dan waktu. Sesuatu yang menempati ruang pada suatu waktu tertentu yang dapat berupa materi, gelombang, dan energi. Fisika sering disebut sebagai ilmu paling mendasar karena setiap ilmu alam lainnya mempelajari sebagian daripadanya dan memenuhi hukum fisika. Mempelajari fisika berarti mempelajari perilaku materi, yaitu zat dan partikel, kemudian gelombang, serta semua hal yang berkaitan dengan keduanya. Contoh dari apa saja yang berkaitan dengannya adalah medium, koordinat di mana mereka berada, termasuk perpindahan dan pergeseran, energi dan gaya yang melingkupinya, serta akibat dari interaksinya baik pada dirinya sendiri ataupun keduanya, atau dengan sistem di mana ia berada, bahkan dengan sesuatu pada sistem yang sama ataupun pada sistem yang berbeda. Hampir seluruh bagian yang berinteraksi tersebut adalah besaran fisis, sehingga pada awal mula mempelajari fisika dikenal istilah yang disebut dengan besaran dan sistem satuan untuk memperhitungkan luasnya cakupan yang diamati atau yang dipelajari. Subbab yang kedua yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik lahir dan berkembang sebelum abad ke-20. Fisika klasik atau mekanika klasik digunakan untuk memprediksi keadaan benda-benda yang memiliki rangka atau wujud nyata. Mekanika klasik digunakan untuk mengukur benda nyata terlihat yang diam ataupun bergerak. Fisika klasik terdiri dari mekanika, bunyi, termodinamika, listrik magnet, dan optika. Fisika klasik memiliki 6 anggapan dasar. Anggapan-anggapan ini adalah yang pertama, reduksionisme. Alam semesta mirip mesin raksasa.
dalam ruang waktu mutlak. Gerakan rumit dipandang sebagai gerakan sederhana dari bagian-bagian penyusunnya, sekalipun bagian-bagian tersebut tidak bisa dilukiskan. Yang kedua, kausalitas. Hukum Newton menyimpulkan, tiap gerak selalu punya sebab. Maka jika suatu benda bergerak, kita selalu bisa mencari penyebabnya. Yang ketiga, determinisme. Jika sekarang diketahui keadaan gerak suatu partikel, maka gerakannya dapat diketahui juga pada sembarang titik di masa depan dan di masa lalu. Yang keempat, cahaya sebagai gelombang. Sifat-sifat cahaya bisa dilukiskan secara lengkap dengan teori gelombang elektromagnetik Maxwell. Ini dibuktikan Thomas Young pada tahun 1802, yaitu interferensi celah ganda. Yang kelima, partikel vs gelombang. Energi yang bergerak bisa dilukiskan dengan dua model fisik. Pertama adalah partikel, digambarkan dengan bola pejal seperti bola golf. Kedua gelombang terlihat seperti ombak di permukaan laut. Keduanya terpisah dan berdiri sendiri. Artinya, energi bisa dinyatakan sebagai partikel atau gelombang. Yang keenam, pengukuran yang teliti. Sifat sistem dapat diukur dengan ketelitian tak terbatas, termasuk sistem atom. Sekarang kita masuk ke ilmuwan fisika klasik. Banyak sekali ilmuwan fisika yang terkenal dan juga sudah mendapatkan Nobel. Pertama adalah Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang astronom, filsuf dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Johannes Kepler adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. René Descartes merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis dan juga sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi yang terkenal dengan hukum Newton. Jan Huygens merupakan matematikawan dan fisikawan Belanda. Thomas Young merupakan seorang fisikawan asal Inggris. Ia banyak berkontribusi dalam bidang cahaya, mekanika solid, energi, dan masih banyak lagi. Young merupakan orang yang pertama kali mendemonstrasikan interferensi cahaya pada tahun 1801 yang kita kenal dengan interferensi celah ganda. Augustin Jean Fresnel adalah seorang fisikawan asal Prancis yang memberikan kontribusi yang besar terhadap teori gelombang cahaya dan optik. Fresnel mempelajari sifat cahaya serta tingkah laku dua cahaya secara teori dan eksperimen. Selanjutnya adalah James Clerk Maxwell. Ia adalah seorang fisikawan dan matematikawan asal Skotlandia. Pencapaian terbesarnya yaitu ia mampu merumuskan teori elektromagnetik klasik yang disebut sebagai persamaan Maxwell. Para fisikawan meyakini kebenaran, kesahihan, dan kehandalan semua anggapan tadi. Anggapan ini diyakini secara mutlak. Anggapan ini juga menjadi tolok ukur apakah sebuah pendapat baru dalam fisika akan diterima atau tidak. Tiap kali ada pendapat baru yang beda dengan anggapan ini, pendapat baru itu akan menjadi pandangan minor, dianggap menyimpang. Namun setelah mengalami perang fisika selama hampir 3 dasarwasta, para fisikawan akhirnya meragukan anggapan tersebut. Peristiwa ini terjadi dalam sebuah konferensi terbatas pada fisikawan, 29 orang saja, di sebuah hotel di kota Brussels, Belgia. Ilmuwan fisika yang berjumlah 29 orang. Maka fisika modern mulai dikembangkan pada abad ke-20. Dikarenakan persamaan yang ada di fisika klasik tidak mampu lagi menjelaskan atau memecahkan fenomena-fenomena yang terjadi pada materi yang sangat kecil. Fisika modern dengan pemikiran-pemikiran baru oleh para ilmuwan fisika, di mana pemikiran baru ini lebih luas dari pemikiran di zaman fisika klasik. Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada pada fisika klasik, fisika modern mampu mengembangkan dan menjawab berbagai permasalahan yang tidak mampu terjawab oleh pemikiran fisika klasik. Saya akan mengenalkan pada kalian ilmuwan fisika modern. Max Planck yang terkenal dengan teori radiasi benda hitam. Albert Einstein dengan teori relativitas umum dan khusus. Arthur Holly Compton mengenai efek Compton, sifat partikel dan cahaya.
Louis de Broglie mengenai teori tentang dualisme cahaya. Max Born, teori tentang probabilitas fungsi kepadatan dalam persamaan mekanika kuantum Schrödinger. Werner Heisenberg mengenai teori prinsip ketidakpastian. Niels Bohr berhasil menjelaskan spektrum atom hidrogen. Erwin Schrödinger berhasil memberikan penjelasan terhadap teori de Broglie. Richard P. Feynman mengenai teori elektrodinamika kuantum. Wolfgang Pauli tentang teori asas larangan Pauli. Paul A. M. Dirac mengenai teori spin dan momen magnetik elektron. Enrico Fermi, teori peluruhan beta. John von Neumann adalah seorang matematikawan, fisikawan, ahli komputer, insinyur dari Hungaria. Ia adalah pionir dalam menerapkan teori operator pada bidang mekanika kuantum. Hugh Everett Free adalah seorang fisikawan Amerika yang mengusulkan interpretasi banyak yang disebut formulasi keadaan relatif. Stan Wilczek, Hugh David Hollizer, dan David Jonathan Gross dianugerahkan penghargaan Nobel dalam fisika 2004 untuk penemuan kebebasan asimptotik. Berikut ini adalah materi yang dibahas dalam fisika modern. Selanjutnya, di subtopik ini kita akan membahas peristiwa penting dalam perkembangan fisika modern. Berikut ini beberapa peristiwa penting yang mengawali kehadiran fisika modern dan menyertai pada awal perkembangannya, dimulai dari tahun 1887 sampai 1977. Baca dan simaklah ulasannya. Selanjutnya, subtopik yang terakhir adalah tatanan baru atau fisika baru. Keberadaan dari fisika modern bukan hanya dapat memberikan solusi dari beberapa persoalan yang menjanggal sebelumnya, tetapi juga dapat membuka cakrawala baru untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Bukan hanya menjawab masalah pada struktur mikro, tetapi menjulang jauh ke cakrawala alam makroskopik yang sebelumnya hanya dapat diamati dari jarak jauh. Luasnya ranah fisika modern ini termasuk pengamatan pada materi yang bukan hanya mikroskopik, tetapi juga waktu hidup yang sangat singkat, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu membaca kembali ulang materi dan menjawab soal-soal yang disajikan. Terima kasih.